ing dalem makna syariatih, syar'an ing dalem makna syariatih iku aqwalun piro-piro ucapan, wa af'alun lan piro-piro penggawean, makhsusun kang den khususake apa aqwal lan af'al, kang den khususake apa aqwal lan af'al, muftatahatun kang den kawiti apa aqwal af'al, den kawiti bitakbiri kelawan takbir, mukhtatamatun tur kang den pungkasi apa aqwal lan af'al, tur kang den pungkasi apa aqwal lan af'al, den pungkasi bitaslimi kelawan salam, bitaslimi kelawan salam, wasumiyat lan den arani apa sholah, utawa wasumiyat lan den arani apa aqwal lan af'al, bidzalika kelawan mengkono-mengkono sholah, bidzalika kelawan mengkono-mengkono sholah, listimaliha krono oleh mengku sholah, krono oleh mengku sholah alas sholat ing atasi sholat, alas sholat ing atasi sholat. Sholat itu lughatan ing dalem makna lughati, lughatan ing dalem makna lughati. Wa ya utawi as-shalah lughatan, wa ya utawi as-shalah lughatan iku ad-du'a makna ndonga, iku ad-du'a makna ndonga. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailah, wal mafrudatu utawi pira-pira salat kang den fardhuake, utawi pira-pira salat kang den fardhuake, al ainiyatu kang bangsa ain apa mafrudat, kang bangsa ain apa mafrudat iku khamsun ana 5, iku khamsun ana 5, fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina, walailatin lan ing dalem saben-saben wengi, ma'lumatun tur kang kinaweruhan apa mafrudat, ma'lumaweruhan apa mafrudat, minad dini saking agama, ini saking agama bid-darurati kelawan mesti, bid-darurati kelawan mesti, fayakfur mongko kufur, fayakfur sapa jahiduha, fayakfur mongko kufur sapa jah wong kang ngangasi, sapa jahiduha wong kang ngangasi, sapa jahiduha wong kang ngangasi ing khamis, walami lan ora dadi kumpul apa hadhil khamsu ikilah salat, apa hadhil khamsu ikilah salat 5 li ghairi nabiyina kedue li nabi kita Muhammadin nyatane Gusti Muhammad sallallahu alaihi wa furidat lailatal isra ba'da nubuwwah lan den fardhuake apa khamis, wa furidat lan den fardhuake apa khamis, lailatal isra ing dalem malam isra, ing dalem wengine isra, ba'da nubuwati ing dalem sakwuse kenabian, ba'da nubuwat dalem sakwuse kenabian, bi asyri sinina 10 pira-pira tahun, kelawan elet 10 pira wasalasati asyhurin lan pira-pira wulan, lan 3 pira-pira wulan, lailata sab'in wa isyrina ing dalem wengine tanggal 17, ing dalem wengine tanggal 17 min Rajab saking wulan Rajab, walam tajib lan ora wajib, walam tajib lan ora wajib apa subuhu yaumitil kal lailati, subuhe mengkono-mengkono, subuhe dina mengkono-mengkono wengi, apa subuhu yaumitil kal lailati, subuhe dinane mengkono-mengkono wengi, li adamil ilmi, li adamil ilmi krana ora anane ngawerwi, li adamil ilmi krana ora anane ngawerwi, bikaifiyatiha kelawan carane subuh, bikaifiyatiha kelawan carane subuh, innama tajibu al maktubatu ayis sholawatul khamsu, innama tajibu angin pestine wajib, innama tajibu angin pestine wajib apa al maktubatu salat fardu, wal maktubatu salat fardu, salat kang den wajibake, ayis sholawatu tegesi pira-pira salat,
al khamsu kang lima apa as-shalawat wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf sapa muslim ai balighin tegese kang balik sapa muslim akilin kang duweni akal muslim zakarin kang lanang au ghairihi utawa liyane zakar au ghairihi utawa liyane zakar tahirin kang suci sapa muslim tahirin kang suci sapa muslim fala tajibu mongko ora wajib apa maktubah fala tajibu mongko ora wajib apa maktubah ala kafirin ing atase wong kafir asliin kang asli sapa kafir asliin kang asli sapa kafir wasobiyin lan bocah wasobiyin lan bocah wa majnunin lan wong kang edan wa mughma alaihi lan wong kang ayanen wasakrona lan wong kang mabuk wasakrona lan wong kang mendem bila ta'addin kelawan tanpa pepeko bila ta'addin kelawan tanpa pepeko ya Allah ya Rabbi ya Karim li adami taklifihim krana ora anane mukallafi salasah li adami taklifihim krana ora anane mukallafi salasah rupane kafir asli sobi majnun niku wau wala ala haidin lan ora ing atase wadon kang haid wala ala haidin lan ora ing atase wadon kang haid wa nufasa alan wadon kang nifas wa nufasa alan wadon kang nifas nufasa itu mufrad bukan jamak nufasa mufrad ya Allah ya Rabbi ya Karim li adami sihhatiha krana ora anane sae li adami sihhatiha krana ora anane sae salat min huma saking karone haid lan nufasa wala qada'alan ora ana kewajiban ngodoi iku maujud ora ana kewajiban ngodoi iku maujud alihi ma ing atase karone haid lan nufasa bal wajib bal tajibu balik wajib apa salat apa maktubah ala murtaddin ing atase wong kang murtad wa muta'addin lan wong kang ya Allah ya Rabbi ya Karim wa muta'addin lan wong kang pepeko bisukrin kelawan mendem wa yuktalu al muslimu al mukallafu at-tahiru wa yuktalu lan bisa den pateni wa yuktalu lan den pateni sapa al muslimu wa yuktalu lan den pateni sapa syahas ngoten niki soal matan kudu ana faile dhisik wa yuktalu lan den pateni sapa syahas ayil muslimu tegese wong Islam al mukallafu kang mukallaf sapa muslim at-tahiru kang suci sapa muslim den pateni niku had dan halid dadi had dan halid dadi had darbi'unukihi kelawan nugel gulune muslim in amun ngetokake sapa muslim ing maktubah ayil maktubata tegese ing salat wajib dikeluarkan amidan halimoho an halimoho dikeluarkan an waktu jam'in saking waktu jamak an waktu jam'in waktu jamak laha kedue maktubah ingkana lamun ono apa ikhraj ingkana lamun ono apa ikhraj ono iku kaslan krana males iku kaslan krana males tapi ma'atika diwujubiha sertane ngeyakini ing kewajibane maktubah sertane ngeyakini ing kewajibane maktubah illam yatub lamun ora taubat sapa illam yatub lamun ora taubat sapa muslim ba'dal istitabati ing dalem sakwuse den supriye taubat ing dalem sakwuse den supriye taubat wa alanat bil istitabati lan ari kalane lumaku sapa kita ing atase den sunahakene nupri taubat lan ari kalane lumaku sapa kita ing atase den sunahakene nupri taubat layat manu ora nanggung tempuh layat manu ora nanggung tempuh sapa man wong
sapa man wong qatalahu kang mateni sapa man ing ya Allah ya Rabbi ya Karim muslim qatalahu kang mateni sapa man ing muslim qabla taubati ing dalem sadurunge taubat tapi lakinnahu tetapine man qatalahu iku ya samu dosa sapa man iku ya samu dosa sapa man wa yuktalulan den pateni sapa muslim kufron krana kufur intaro kahalamun ninggal sapa muslim ing shalah lamun ninggal sapa muslim ing maktubah jahidan hali wong kang ngangasi wujubah ing kewajibane maktubah lalu mongko ora den dusi fala yusalu mongko ora den dusi sapa muslim wala yusallalan ora den salati sapa alaihi muslim wala yusallalan ora den salati sapa alaihi muslim wa yubadiru man maraitin wujuban infata bila udrin pun yang online posting ulang pencet pojok kanan bawah pencet posting ulang bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sak mangke nyampe ini kemarin terakhir beliau Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang ngarang kitab Fathul Mu'in ini mengatakan bahwa kitab ini mensyarai kitab Qurratul Ain itu sumbernya diambil dari beberapa kitab milik guru-guru beliau. Gurunya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kitab milik guru beliau yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Di antaranya juga kitabnya gurunya bernama Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Di antaranya juga diambil dari kitab gurunya guru-guru beliau. Bernama Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan juga Al-Imam Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi. Dan ulama-ulama yang lain. Tentu apa yang beliau pengarang Fathul Mu'in ini cantumkan dalam kitab Fathul Mu'in ini semuanya mu'tamidan alama jazama bi Syekhul Madhab An-Nawawiyu wal Rafi'iyu, berlandaskan pada pendapat-pendapat yang diikuti atau dimantapi oleh dua guru dalam mazhab Imam Syafi'i. Kamu kalau istilahnya ini Pak, setiap orang, setiap kelompok itu punya istilah masing-masing, paham ya? Paham ya? Lek ono nanggone mazhab Syafi'i disebut syaikhaini, dua guru, maka dua guru itu adalah Nawawi dan Rafi'i. Tengok nih. Kalau dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i, dalam kitab-kitab mazhabnya Imam Syafi'i, kok ada istilah syaikhaini? Maka syaikhaini dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i itu yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Yes. Tapi kalau kitabnya itu kitab hadis, ya, kitab hadis diriwayatkan oleh dua syaikhaini, oleh dua guru, maka dua guru yang dimaksud dalam istilah hadis itu adalah Bukhari dan juga Muslim. Yes. Ini duduno bahwa Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu punya makom, punya kedudukan luar biasa dalam mazhab Syafi'i. Sampai semua mazhab Syafi'i kalau mengistilahkan kedua beliau, yaitu Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, itu disebut dengan syaikhaini, dua guru. Kita nih Pak yo, Nawawi itu jeneng. Nawawi bukan jeneng. Nawawi bukan nama. Nawawi itu nama daerah. Daerahnya namanya Nawa. Hah? Nawa. Tidak ada nulis ini Nawawi. Bukan nama itu. Itu nama daerah. Kok coroson Al-Baleni. Tapi saking hebatnya Imam Nawawi, Pak. Sampai-sampai nama daerah Nawa itu melekat pada diri Nawawi. Yang sehingga semua orang pingin ngalap berkah dengan nama itu. Bayang nih. Nang Jawa ini. Piro wong dijenengi Nawawi. Berapa dinamakan Nawawi. Padahal itu bukan nama barok, bukan nama Arab, bukan. Itu nama Arab duduk. Nama Arab tidak barokan. Itu nama Arab, itu nama daerah itu. Kampung Nawa, kampungnya Nawawi.
Itu menunjukkan bahwa ilmu mampu mengangkat derajat seseorang bahkan tanah kelahirannya. Meninggal. Orang dari daerah Nawa itu sudah meninggal. Tapi namanya tetap dikenal oleh zaman. Jawa telecaan, Mak. Jenenge Nawawi, Nawawi. Takonono. Nawawi ku bahasa apa? Menurut agak. Hah? Sampai dijenengi Nawawi bahasa apa? Karo pokoknya jenenge Nawawi. Padahal Nawa itu nama daerah. Nama daerah. Nawa itu nama daerah. Dengan nama daerahnya. Ocoro Faruk Salman Al-Faruq Al-Ngindeni. Golek Faruk ki ngalim tenan. Al-Ngindeni ne katut nang dindi. Akhirnya ono wong jenenge Ngindeni. Ngindeni. Saking kepingin oleh barokah Faruk iki. Nah ngono kuwi, Pak. Imam Nawawi itu juga sama. Jadi namanya Imam Nawawi itu aslinya bukan Nawawi. Nawawi itu nama daerah. Nawa. Nama daerah itu namanya Nawa. Muhyiddin Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi. Begitu. Lah Imam Nawawi kali Imam Rafi hebat pun Gus padha hebat. Ya awak dhewe iki ora kelas Pak ya. Hah? Tamu takon Imam Nawawi kali Imam Rafi hebat pun padha hebat. Coba lah aku ndelok cerita-cerita ngono ya. Cici. Malah aku cerita bari dikira cerita khurafat aku. Hah? Cerita khurafat. Kira ngerti Imam Rafi, Pak. Imam Rafi iku lek wae ngarang kitab. Kalau lagi ngarang kok lampunya mati. Ya bukan lampu, zaman dulu enggak ada lampu. Kok penerangnya mati, misalnya kain ataupun apa biyen. Oblek, ngerti oblek ya? Kok oblek mati? Itu asto, ngerti asto ya? Tangannya beliau pulpennya itu mampu bercahaya, muruk. Itu Imam Rafi. Tapi Imam Nawawi kok mati, penerangnya kok mati, maka yang menyala bukan cuma tangan dan pulpennya, seluruh badannya akan menyala. Hah? Yo, berarti hebatnya Imam Nawawi gak wayahe, gak kelas awak-awak, paham ya? Ini saya cerita tok. Gak kelas kita untuk membandingkan beliau-beliau. Yang jelas, mazhab Syafi'i itu pasti akan berlandaskan di antara dua pendapat orang ini. Karena ini syaikhul mazhab. Ini syaikhaini fi madhabina. Ini adalah dua guru dalam mazhab kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Iki ya padha rival. Lek wingi kan rivale kan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Al-Imam Ar-Ramli. Itu rival. Nawawi dan Rafi'i itu juga rival. Lek Nawawi ngomong ngalor, Rafi'i ngedu. Kata bodoh. Ya kaget itu biasa. Aku ngomong kayak gini, perbedaan itu keniscayaan. Yang penting landasnya tetap keilmuan. Saya repot sih kalau ilmunya melok komentar, aku repot. Hah? Segini ada mayu wae kok digegeri, aku repot. Ngapur ya Jumat. Bisa karep-karep ya Jumat ya. Ngopi ya Jumat. Ngono landasan keilmuan enggak bodoh-bodohan. Hah? Sing repot itu malah sing bodoh ana kelandasan keilmuan marono melok, aku repot. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, rojian min Rabbinar Rahmani ayyan tafi'a bil azkiya ayil uqala. Beliau pengarang kitab Fathul Mu'in, mengarang kitab Fathul Mu'in ini berharap kepada Allah, memohon agar kitab ini mampu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau mengambil manfaat dari sini. Wa antakir bihi aini ghadan bin nadhari ila wajhil karim bukratan wa asyiyah. Dan sebab kitab Fathul Mu'in ini, harapannya pengarang kitab, beliau berharap akan menjadi satu hal yang menyenangkan pandangan beliau. Kelak di hari kiamat dikaruniakan an-nazar ila wajhil karim. Memandang kepada zatnya Allah Ta'ala bukratan wa asyiyah. Pun, saat ini mulai pembahasan. Katanya muka dimatok. Babus sholati. Amul harus ngaji kitab ini suwe yo, ngaji fikih yo. Ngaji Fathul Mu'in sik kait. Tak naikkan kelasmu, Bang. Sekarang bab yang menjelaskan tentang sholat. Kamu sekarang tak kasih tahu. Bedanya Fathul Mu'in sama Fathul Qorib apa, Gus? Beda kelas. Lah ngaji Fathul Qorib itu ngaji fikih. Dadi runtut. Lha bab yo, tak adane yo. Fathul Qorib itu bab runtut. Pertama, pembahasannya toharo bersuci, wudu, tayamum, marono mensucikan najis, marono istinja, marono baru sholat. Lalu Fathul Mu'in langsung bab sholat. Berarti nggak ada bas bab wudhu, Gus. Ada, tapi nanti di tengah-tengah. Kok moro-moro nang tengah-tengah bab sholat itu kono ngene. Syaratnya orang sholat harus suci. Suci dari hadas, langsung bahas wudhu sampai 2 bulan. Marono syarat yang kedua. Paham saya ya? Paham itu ya? Jadi bedanya alure fikene
Fathul Qarib sama Fathul Muin itu bedanya begitu. Nah, Fathul Qarib gak ngono, Pak. Bab wudu runtut sampai tutup. Bab tayamum runtut sampai tutup. Bab istinja runtut sampai tutup. Tapi Fathul Muin enggak seperti itu. Bab sholat. Ya, bab wudu ini kapan? Oh, karena bab wudu ini ada. Nanti di antara syaratnya orang sholat itu harus suci dari hadas. Syarat yang pertama, orang sholat harus suci dari hadas. Suci dari hadas. Wudu, sak dawan-dawan. Cara di ngajak ini ngono rong wulan. Syarat nomor 1. Oleh rong wulan, syarat kedua loh. Kok syarat kedua? Sing ngaji ket-ketan bingung. Loh, kok syarat kedua? Syarat pertama kapan? Rong wulan wingi. Kelas Fathul Muin ini kan beda. Memang beda gaya. Biasa. Beda gaya. Dan nanti Fathul Muin ini far'nya banyak. Tahu farq, Pak? Farq itu cabang masalah. Kalau Fathul Qarib itu kan lempeng, ngerti lempeng? Rukunnya wudu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penjelasannya rukun yang pertama niat begini. Tapi kalau Fathul Muin itu banyak cabang permasalahannya. Lah lek ngene, yo ngene malian. Lek ngono wae. Itu namanya farq. Ya. Saya muka dimatok. Yang pertama, babus shalah hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim wa summiyat bidalik listimaliha ala sholati lughatan wa hiya ad-du'a. Yang pertama definisi salat. Kamu tahu definisi Ruqyah? Ngerti definisi? Pengertian. Kalau cara bahasanya ada sekolah adalah itu jadi definisi. Salat itu definisinya secara syariat adalah ucapan-ucapan. Salat secara syariat definisinya adalah ucapan-ucapan. Dan gerakan-gerakan, ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang tertentu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Yes. Sekarang begini, berarti pada intinya sholat itu definisinya adalah aqwal wa af'al mahsusah, ucapan-ucapan dan tindakan tertentu yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pokok ada tindakan, ada ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu disebut dengan sholat. Kamu harus tahu, Pak, dalam dunia ilmu mantek yang namanya ta'rif, definisi itu harus jamek manek. Kamu tahu jamek manek? Jamek itu memasukkan semua yang masuk harus masuk. Manek itu apa yang nggak semestinya masuk nggak boleh masuk. Apa sih? Rumah sih, pengguna mumet. Rumah sih, pengguna mumet. Manusia apa manusia itu? Al-insan hayawanun. Manusia itu adalah hewan. Tapi jangan berhenti di hewan. Natek. Hewan yang berakal. Dengan hewan itu semua individu manusia masuk. Dengan natek berakal, maka individu yang bukan manusia tidak boleh paham ya? Itu namanya jamek manek. Yes, sekarang kamu saya tanya. Kalau definisinya sholat itu adalah ucapan dan tindakan yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pertanyaannya, sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Ngerti sujud tilawah? Nah, ayat Quran itu kan ono sing biasa lek mari maca iku subhanallah walhamdulillah, ngerti ya? Itu aslinya sunnahnya kalau habis baca ayat seperti itu, ayat sajdah seperti itu gak baca subhanallah. Opsi awalnya itu sujud tilawah. Subhanallah itu opsi ganti, paham ya? Opsi awalnya kesunahannya adalah sujud tilawah.
Lah sujud tilawah itu teknis pelaksanaannya ngadep ngulon Allahu Akbar. Sujud salam. Sekarang saya tanya, sujud tilawah itu sholat apa bukan? Sujud tilawah itu sholat apa bukan? Hei. Sujud tilawah itu sholat atau bukan? Apa bingung? Sholat. Karena apa? Karena kamu melihat sujud tilawah itu ucapan, terdiri dari gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Padahal bukan. Kalau itu disebut sholat, namanya sholat tilawah, bukan sujud tilawah. Nah terus Gus, tapi kan sesuai definisi. Nah, makanya pentingnya Pak. Delon qauluhu syar'an, aqwalun wa af'alun. Kowe kan nyekel tukune ana to. Sing tuku ana wae sing dibuka. Wa turidu hadza ta'rif. Definisi ini ditentang. Bi annahu ghairu mane'. Bahwa definisi ini belum pada taraf mane'. Belum pada taraf mengecualikan apa-apa yang semestinya dikecualikan. Kenapa? Lidukhuli sajdatai tilawati wa syukri ma'annahuma laisa min anwa'is shalah. Karena kenyataannya kalau definisinya sholat seperti itu, maka sujud tilawah dan sujud syukur akan masuk dalam definisi sholat. Padahal sujud tilawah dan sujud syukur itu bukan termasuk sholat. Begitupun tidak menariknya definisi tadi, wa ghairu jami'. Definisi tadi tidak memasukkan semua model sholat. Dengan bukti li khuruji sholatil akhras. Akan terkecualikannya sholat yang dilakukan oleh orang yang akhras, orang yang bisu. Ono wong bisu. Fatihah. Apa bidek? Fatihah apa bidek? Bidek ya. Wes, mari warna rokok. Ngene tok. Muni Allah Akbar. Gak ya? Berarti salatnya orang yang bisu itu akwal af'al, ucapan dan gerakan apa gerakan tok? Berarti bukan salat ya? Loh. Kowe kita murui, Pak. Kowe kita unggahne, level kowe kita unggahne ben dadi wong alim kowe iki. Kalau definisinya salat itu akwal wa af'al, ucapan dan gerakan, maka definisi itu akan janggal untuk sholatnya orang yang bisu. Karena orang yang bisu sholatnya hanya af'al saja, tanpa akwal. Paham ya? Paham ya? Terus. Wal marid, sholatnya orang yang sakit. Ono uang loro, mati gak, urip gak. Tuma ya, ngamben, ngerti ngamben aku. Ngamben, uang tuh ngamben. Sholatnya gini tak, Mbak? Ini, nggak bisa muni, nggak bisa ngomong, nggak bisa obah. Gini tak. Iki akwal wa af'al gak blas. Tapi sholat ya. Wajib sholat ya. Kemudian apa mana kita? Wal marbut ala khosyabatin. Begitu juga orang yang ditali di kayu, di pohon. Ana wong dicancang ini, di kerangkeng ini. Krungu azan zuhur. Meneng apa sembayang? Meneng apa sembayang tuh? Ya sembayang. Sembayangnya piye? Allahu Akbar yang ini pancet. Sami Allahu liman hamidah pancet. Berarti salatnya orang yang ditali itu hanya akwal, hanya ucapan tanpa tindakan. Berarti duduk salat itu. Nah, kejanggalannya seperti itu. Kemudian dijawab. Iku kejanggalan, tapi ada jawabannya. Wong alim iki Mbak yo. Kowe tak andani wong alim iso ae jawab ngono. Berarti salatnya orang yang bisu cuma ucapan, cuma tindakan tanpa ucapan. Salatnya orang yang sakit ngamben kuwi mau mungkin hanya ucapan tanpa perbuatan. Jawabannya gimana? Wa ujiba 'anil awwal. Kejanggalan yang pertama apa bentuknya? Hei, si cerdas. Oh, jika dari bingung ya. Kejanggalan yang pertama apa? Salah. Kejanggalan yang pertama apa? Didelok kita pesen runtut di anaknya. Kejanggalan yang pertama apa? Dan jiwa ini wong ngaji belas. Wis kandhane sik ora paham. Apa kejanggalan yang pertama? Sujud tilawah dan sujud syukur yang semestinya enggak masuk dalam sholat, tapi kalau secara definisi masuk dalam sholat. Karena itu ucapan tindakan diawali takbir diakhiri salam. Wes, apa jawabannya?
bi annal murad bil af'alil makhsusah ma yashtamilu ar-ruku'a wal i'tidalah. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berarti sujud tilawah masuk sholat? Bukan. Kenapa kok bukan? Kan itu ada ucapannya, ada tindakannya. Di awali takbir, di akhir salam. Karena maksud daripada ucapan dan tindakan yang dimaksud, tindakan itu harus ada rukuk dan i'tidalnya. Apa? Harus ada rukuk dan i'tidalnya. Karena sujud tilawah, sujud syukur nggak ada rukuk i'tidal, maka sujud syukur dan sujud tilawah tidak masuk dalam sholat. Yes. Wajiba anitsani. Untuk kejanggalan yang kedua, yaitu kejanggalan sholatnya orang yang bisu, sholatnya orang yang sakit, sholatnya orang yang ditali di pohon. Dijawab, bi annal murad bi qauli aqwalun wa af'alun ma yashmulu al-hukmiyah. Bahwa yang dimaksud dengan ucapan dan tindakan itu mencakup ucapan dan tindakan secara hukum, meskipun tidak secara nyata. Mencakup yang dimaksud dengan ucapan dan tindakan itu mencakup ucapan dan tindakan secara hukum, bukan secara tindakan. Jadi rungoknya aja nih. Bagi-bagi kancane. Bahwa yang dimaksud dengan ucapan dan tindakan itu memasukkan ucapan dan tindakan secara hukum meskipun tidak ucapan nyata, secara fakta, secara realita. Contoh, ono wong ngamben, ya, ngene tok. Allahu Akbar ngene tok. Tangan gak diangkat. Pertanyaannya, apakah orang ini melakukan ucapan dan tidak? Kalau tidak berarti gak sholat tuh. Sholat. Lah terus Gus, ucapan tindakannya di mana? Karena kata-kata ucapan dan tindakan memasukkan ucapan dan tindakan secara hukum. Apa ucapan dan tindakan secara hukum? Mampu, maka tindakan sholatnya diganti dengan isyarah. Maka isyarah itu tindakan tapi secara hukum. Paham ya? Ngono lho maksudnya. Itu diwurui, bener juga ngalim. Boleh ngaji fikih ndek enggak biasa. Itu 1 2 ngaji wingi, setelan mana telan rikotan. Itu enggak tingkat tau. Paham ya? Paham ya? Oke, kita ngono kuwi. Jerone ngono. Maka sholatnya orang-orang yang dalam kondisi tadi itu, kondisi tidak normal, itu tetap dinamakan sholat, meskipun tidak ada ucapan dan tindakan secara nyata. Karena maksud dari tindakan dan ucapan itu memasukkan ucapan dan tindakan secara hukum. Menenge wong bisu, ini dianggap Fatihah. Karena memang teknisnya baca Fatihah. Untuk orang yang bisu, ya meneng kuwi, paham ya? Maka itu dianggap sebagai ucapan secara hukum. Paham ya? Yes. Tak terus nih. Wasumiyat bidalik. Balik kita awal. Wasumiyat bidalik kalistimaliha ala sholati lughatan wa ya'ad du'a. Kenapa toh Gus? Tindakan mulai Allahu Akbar sampai salam assalamualaikum itu disebut dengan sholat. Kok gak diarani i'tidal? Kok diarani rukuk ngono lho? Diarani sujud. Karena sholat itu mayoritas isi kandungannya adalah sholat. Apa? Karena sholat itu mayoritas isi kandungannya adalah sholat. Kamu tahu artinya sholat? Sholat itu artinya doa. Wong sholat iku ndonga. Delok wong sing gak iso ndonga. Carane ndonga piye? Allahu Akbar ambek eling-eling hajate. Ya Allah, tender gak oleh blas. Pasar sepipi. Ya. Hakikatnya sholat itu adalah doa. Tindakan kamu, ibadah kamu yang bentuknya sholat itu adalah sholat kamu, doa kamu. Hakikatnya wong sembahyang itu lagi ndonga. Wong sing bingung-bingung ra iso ndonga ya, mentok lah sembahyang kowe. Sementok. Sing gak iso, sementok ndonga. Wal mafruḍatul 'ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Sholat yang diwajibkan, sholat yang dihukumi wajib, fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang sifatnya dibebankan kepada individual. Faruk sholat, saya harus sholat. Saya sudah sholat, Sonep tetap harus sholat. Gak ada yang namanya tanggung-menanggung. Tetep yo. Ono arek nggak konten. Yo. Ono arek TikToker. Nanti bayang, tetep goblok kuwi. Aji yo mangan. Sholat 5 waktu itu adalah sholat yang kewajibannya mafruḍat ainiyah.
Sholat yang kewajibannya sifatnya fardu ain. Fardu kewajiban individual. Tidak bisa diwakilkan pada siapa? Pribadi. Hah? Pribadi. Urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Ini bukan urusan bersama, bukan. Tapi urusan pribadi. Dalam satu hari, satu malam, sholat yang harus dilaksanakan itu ada 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini termasuk sesuatu yang maklum minad din bid darurah. Yes? Termasuk sholat yang maklum minad din bid darurah. Napa sih Gus maksudnya maklum minad din bid darurah? Sudah diketahui secara pasti dari agama. Kok nemangan Bu? Sebuah hal dalam agama ini itu bermacam-macam modelnya. Ada sesuatu itu yang diketahui secara pasti dalam agama. Ada sesuatu yang hanya diketahui oleh kalangan-kalangan tertentu dalam agama. Ada sesuatu itu yang bahkan hanya diketahui oleh orang sekelumit dalam agama ini. Paham saya ya? Paham ya? Ngalim fikih agama Islam ini paham. Paham sampai jeluwimat? Enggak semuanya. Hanya tapi ada hal-hal yang dalam agama ini diketahui secara pasti. Siapa yang mengaku Islam, dia pasti tahu itu. Salah satunya apa? Kewajibannya. Artinya kalau sesuatu hukumi maklum minad din bid darurah, diketahui secara pasti dalam agama, maka tidak pun yang merasa tidak tahu. Paham ya? Ono wong ngomong, kasih bayang tahu. Goblok arek grek. Antem ya arek ngene. Paham ya? Paham maksudnya ya? Loh, kok kita kandhani? Mergo wong lek ngomong gak ero sembahyang wajib, iku ero tapi etok-etok haru. Pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu sesuatu yang maklum minad din bid darurah, sesuatu yang diketahui dari agama. Uang sak garu-garu nih, sak mu'allaf-mu'allafi, ya. Sak gak tahu nih ngaji nang kiai, sak gak ngerti-ngerti nih agomo, ngerti lek sembahyang wajib. Maka kalau ada orang merasa dirinya tidak tahu bahwa sholat wajib, bodoh dia. Sing salah duduk sopo-sopo nih tapi dewe. Karena perihal ini urusan yang maklum minad din bid darurah. Ngono maksudnya gue. Kamu tak kenalkan dengan istilah fikih. Nanti banyak istilah fikih yang maklum minad din bid darurah. Oh, berarti lek barang kuwi maklum minad din bid darurah, sudah diketahui dari agama secara pasti, maka yang tidak tahu yang salah. Wes? Fayakfuru jahiduha. Sehingga imbas daripada kewajiban sholat itu diketahui secara pasti dari agama, maka orang yang tidak mempercayai, orang yang menolak, orang yang mengkufuri, orang yang mengingkari kewajiban sholat, dia dihukumi kafir. Saya punya teman nggak pernah sholat. Apakah dia dianggap muslim? Muslim. Saya punya teman sama sekali nggak pernah sholat seumur hidup. Apakah dia dianggap muslim? Tergantung. Apakah dia masih statusnya Islam? Tergantung. Lek KTP gampang kari dus cakpil apa jadi? Oh, apa itu capil apa seraru? Karena tekorono nyetak KTP tulisi Islam tadi. Tapi untuk status Islam sesungguhnya orang nggak mau sholat itu tergantung. Karena orang nggak sholat itu ada 2 model. Ada orang nggak sholat itu satu malas, tapi masih meyakini kewajiban sholat. Yang kedua memang menolak, mengingkari kewajiban sholat. Yang mana yang bahaya? Dua-duanya bahaya. Tapi yang paling bahaya yang mengingkari kewajiban sholat. Apa kan bayang? Pak wajib. Loh. Buat KTP, KTP mana? KTP mana? Apa ngomong dulu? KTP buat. KTP status agama Islam itu buat. Sejak detik ini kamu murtad. Dengan kamu menolak kewajiban Islam, kewajiban sholat dalam Islam, maka kamu fayakfuru jahidu. Bukan saya mengkafirkan. Mau dengan ini. Ojo ngafir ki. Orang ngafir ki ini kenyataan. Ngomong disdalil lagu Gus Dur. Kafir dewe. Itu tuh ngafir ki tapi kenyataan. Orang tidak sholat itu ada 2 model dan dua-duanya berbahaya. Tapi yang jauh lebih berbahaya ketika dia mengingkari kewajiban sholat. Bayang wajib. Hah? Kok wajib lah iki sing bahaya. Tapi kalau dia nggak sholat hanya karena malas, tapi masih meyakini sholat itu wajib, gak sembahyang. Nah, bang wajib loh, iya aku wajib, tapi wabot ya. Muslim apa enggak Gus? Muslim. Yes?
Muslim. Jadi ini bedanya. Yes, bedanya ini. Yang mana yang bahaya? Dua-duanya bahaya. Kalau nggak sembahyang nggak bahaya, bahaya karo. Tapi sing luwe bahaya sing kuwi mak. Yes. Walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kelima salat itu belum pernah dalam sejarah terkumpulkan untuk satu umat. 5 salat itu dalam sejarah belum pernah terkumpul. Terkumpul itu artinya dilakukan secara total kecuali untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah gini judulnya dia mau nang ini, bro. Nang syar'i anai. Qauluhu walam tajtami hadhil khamsu. Ketemu kan? Qauluhu walam tajtami hadhil khamsu. Ketemu? Yes. Bal kanat mutafarriqatan fil anbiya. Dulu zaman sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu, salat 5 itu terpisah-pisah. Fasubhu salatu adab. Nabi Adam salatnya mek subuh tok. Ya. Wa zuhru salatu Daud. Nabi Daud salatnya zuhur tok. Wal asru salatu Sulaiman. Nabi Sulaiman salatnya asar tok. Wal maghrib salatu Yakub. Maghrib salatnya Nabi Yakub. Wal isya salatu Yunus. Salat isya salatnya Nabi Yunus. Salat di Kanjeng Nabi sa ummati 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, isya wis total. Wis. Makanya walam tajtami hadhil khams li ghairi nabiyina. Wa furidat lailatal Isra ba'da nubuwah bi 10 sinina wa salasati ashhurin. Dan salat 5 waktu itu baru diwajibkan di malam Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi setelah kenabian. Kenabian itu artinya Nabi diangkat menjadi nabi, menjadi rasul dengan selisih 10 tahun. Kau paham? Historinya, Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi, ya. Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi. Umur berapa? Umur berapa? 25. Ngawur. Kanjeng Nabi itu nikahnya 25, ngawur ya. Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi, itu sudah menjadi suaminya Sayyidah Khadijah. Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Usia 25 tahun Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Yes, Nabi belum menjadi Nabi. Makanya wahyu pertama yang diterima Nabi Iqra. Itu Nabi sudah menjadi suaminya Sayyidah Khadijah. Dan yang menenangkan Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Ceritanya bolak-balik bangga karu. Ya, Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Turun kewajiban sholat untuk Nabi dan umatnya itu terjadi setelah kenabian dengan jarak 10 tahun 3 bulan. Usianya berapa? Subhanallah, Kak jelas-jelas. Berapa usia ketika Isra Mi'raj? Hei. Kok jelas-jelasnya apa tuh? 50 tahun. Antara 50 dan 51 tahun. Yes. Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj usianya 50 tahun. Dan itu terjadi di malam Lailatul Sab'in wa Rajab, di malam 27 Rajab. Yes. Berapa? Di tahun berapa? 10 kenabian. Ya. 10 kenabian. Kamu biar tahu istilah begini. Gus, maksudnya tahun 10 kenabian ku ke 10 setelah Nabi diangkat jadi nabi. Yes. Paham? Mesti ngono kuwi. Walam tajib. Nabi Isra Mi'raj itu kan malam tuh, Pak. Nabi Isra Mi'raj itu kan malam. Malam. Subhu yaumitil galailah li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Nabi ketika malam Isra Mi'raj itu turun ke dunia dini hari ya. Niku sholat pertama kali yang dilakukan Nabi napa, Gus? Subuh langsung sholat. Subuh itu Nabi tidak diwajibkan untuk melakukan sholat subuh. Teman. Isra Mi'raj malam 27. Malam 27. Subuhnya Nabi belum sholat. Belum diwajibkan sholat. Kenapa? Karena Nabi belum tahu pasti tata caranya. Oh enggak, itu dimaklumi. Yang penting belajar. Tapi Nabi diajarkan oleh Jibril untuk teknis-teknisnya. Jadi sholat yang pertama dilakukan Nabi adalah sholat kok bingung tuh? Ini apa tuh bingung? Sholat yang pertama dilakukan Nabi adalah sholat subuhnya belum. Yes.
Ya Allah. Terus Gus, ibadahnya Kanjeng Nabi saat dulu kan sembahyang 5 waktu nopo. Pokoknya Nabi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj super seket ya. Jadi Nabi ke nomor petang bolo ya. Terus Nabi ibadahnya nopo Gus? Enggak sembahyang. Ibadah itu banyak Pak. Di antara ibadah Kanjeng Nabi itu kholwat. Berarti kholwat. Berarti kholwat. Menyendiri. Nabi itu makanya, Nabi itu menerima wahyu pertama di mana? Di gua. Kenapa kok di gua? Karena Nabi sedang kholwat. Nabi itu remenani kholwat. Gak koyo awak-awak. Sebenarnya belakraan. Hah? Pirana nih. Makanya orang bakalan iso dadi wali. Wah, demen belakraan ke awak-awak rada angel dadi wali. Mana delon Gus Bak? Kamu enggak tahu Gus Bak, Pak? Gus Bak ini enggak mau diundang orang karena Gus Bak itu kholwat. Gus Bak itu kholwat. Gak ketemu wong, gak kelem blas. Jangankan kok hari-hari biasa. Ono rutinan ngaji itu lho Rebo di dalamnya Gus Bak. Gus Bak tidak mau tamu. Rasa sowan, kalau sowan ngaji. Mari ngaji Gus Bak kholwat. Karena Nabi pun dulu ibadahnya sebelum sholat itu kholwat. Kholwat menyendiri. Lah waduh kan ra cocok ya. Dewe ngono bingung. Aduh, apa ya? Mana HP nanti baterai nih, aduh. Apa ya? Bingung. Ya Allah. Panjenengan ade gak bawa dadi wali, Pak. Lek dewe ngono gak ada sapa-sapa, jen pleh, kabeh gak lama-lama bingung. Apa ya? Apa ya? Gak bawaan dadi wali. Ya Allah. Bun, yo sakjane salat ki yo enek. Tapi sholat secara teknis yang diajarkan subuh, asar, maghrib, isya itu ya baru ketika Isra Mi'raj itu. Inna mata jibu al maktubatu ayat sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin zakarin au ghairihi tahirin. Sholat 5 waktu itu diwajibkan bagi orang yang Islam. Yes? Mukallaf. Mukallaf itu siapa? Islam, balik, berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Pokoknya ini. Yes? Islam, balik, berakal. Pokok wong Islam, pokok orang balik, pokok masih berakal. Lah Islam kan Islam kabeh awake ya. Kata kuncinya situ. Pokok akale waras wajib sholat. Lah ono enggak sembahyang berarti ghairu akil. Akale gak waras. Sithik kuwi. Iya wis, titik. Tahir dan dalam kondisi suci. Sehingga fala tajibu ala kafirin asliin. Karena sholat itu wajib bagi orang Islam, maka nonis orang Muslim tidak wajib untuk sholat. Kamu paham kata-kata nggak wajib, Pak? Kata-kata nggak wajib. Maka orang tidak wajib untuk sholat. Begitupun anak kecil. Begitupun orang gila. Begitupun orang yang mabuk. Tapi mabuk tanpa ada unsur kesengajaan. Mabuk tanpa ada unsur kesengajaan. Tidak wajib. Apa maksudnya, Pak? Ada orang mabuk tanpa ada unsur kesengajaan dari dia. Maka dia nggak wajib sholat. Tapi lek wong sing mabuk-mabuk teler ngene iki ya wajib sholat tetep. Loh katanya wala taqrabus sholata wa antum sukara Gus. Ya disterilkan dulu baru sholat, tapi wajib sholat. Ngono lho. Wala ala haidin wa nufasaa. Begitupun sholat tidak wajib bagi orang-orang wanita-wanita yang dalam kondisi haid, udzur, menstruasi. Begitupun wanita yang dalam kondisi nifas juga tidak wajib sholat. Kenapa? Li'adami sihhatiha minhuma. Karena sholat yang dilakukan oleh kedua orang ini, yakni wanita haid dan wanita nifas, tidak akan pernah sah. Ono wedok ngene ngeyel, menolak fitrahnya jadi wanita. Gak aku mau. Mosok ibadah wong lanang jangkep aku kalung. Aku tetap sholat. Dosa we. Ngerti ya? Dosa. Karena orang yang dalam kondisi haid haram untuk sholat. Gak sah dan haram. Tak boleh. Yus fitrahnya wanita seperti itu. Wala qadha'a alaihima, dan tidak wajib untuk mengqadha. Ruku ngerti wong wedok lek haid salate diqadha ta gak? Lek poso
Gak poso mulai haid ngono dikodok gak? Apa kok dikodok? Salate kok gak? Hah? Padha-padha lho. Padha-padha haid lek salat gak dikodok, lek poso dikodok. Apa boleh? Karena begini, Pak. Kalau sholat diwajibkan untuk menggodok, memberatkan. Tapi kalau puasa diperintahkan untuk menggodok, nggak memberatkan. Kenapa? Karena siklusnya wanita dalam 1 bulan itu biasanya haidnya rata-rata. Itu seminggu. Maksimal 15 hari. Dalam satu bulan, siklusnya wanita itu haid itu rata-rata seminggu. Maksimal sebulan. Berarti kalau dalam 30 hari, haidnya cuma seminggu, 7 hari. Itu kalau dia Ramadan, puasa itu kan wajib Ramadan tok, Pak. Saliannya Ramadan ada yang wajib, nggak ada kecuali nazar. Maka andai kata wanita puasa Ramadan diwajibkan untuk ngodok, nggak berat. Maksimal tahun hutangnya cuma 7 hari idealnya. Maksimal 15. Kan maksimal 1 bulan Ramadan kan haidnya cuma 15. Paham ya? Itu nggak berat. 1 tahun ngodok cuma 15 hari, enteng. Tapi lek sembayang, ben wulan di utang. 1 hari sholatnya 5. Lek ping 15, 75 sholat. Ben wulan di utang, 75 sholat. Hah? Itu ben wulan. Ping 12 wulan. Penyet wong wedok, Pak. Makanya kalau sholat tidak wajib untuk qadha. Itu begitu. Bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin. Tapi sholat itu wajib bagi orang yang murtad. Kafir tapi bukan kafir asli. Kafir murtad. Jadi ada orang Islam, keluar dari Islam, namanya murtad. Orang yang murtad, itu wajib untuk sholat. Loh, katanya sholat harus Islam, Gus. Artinya wajib untuk sholat itu ketika nanti sewaktu-waktu dia kembali masuk Islam, dia harus mengqadha sholat selama dia paham ya? Kamu punya temen non-muslim. Gus, kalau ada non-muslim, Gus, dari lahir non-muslim, umur 40 dia masuk Islam, wajib qadha sholat apa enggak? Ya enggak. Karena dia kafir asli. Kafir asli enggak wajib sholat. Sehingga ketika masuk Islam enggak ada yang harus dibayar. Enggak ada yang harus diqadha. Beda dengan murtad. Murtad itu sudah Islam, keluar. Ketika dia keluar, wajib untuk sholat. Cuma karena dia murtad, karena dia kafir, enggak boleh sholat. Ketika dia nanti kembali, itu semua harus dibayarkan. Dengan cara diqadha sholat. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallafu tahiru jiddan bidorbi in akhraja ayil maktuba an waqti jam'in sakmen besok ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Sudah maghrib.